Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan 3 bukti kuat bahwa seluruh honorer ini nanti wajib membuat akun baru ya. Artinya kita membuat akun baru SSCSN 2023 di sscsnbkn.go.id. Tentunya nanti sekaligus juga akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya. Apakah nanti yang sudah punya akun harus membuat akun lagi? Kalau misalkan P1 apakah harus buat akun? Kalau misalkan pendaftar baru apakah membuat akun? Dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita harus membuat akun baru. Di sini nanti dengan bukti yaitu mencetak kartu informasi akun hasil pembuatan di tahun 2023. Nah, selanjutnya dari akun baru yang sudah kita buat ini nanti akan kita gunakan untuk login ke portal, dan di sini nanti kita gunakan untuk memilih jenis seleksi apakah P3K guru, P3K nakes, P3K teknis, ataupun juga untuk memilih jenis seleksi CPNS. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk bukti yang pertama yaitu kita dapatkan dari siaran pers BKN tertanggal 14 September tahun 2023. Nah, di sini dari siaran pers BKN tertanggal 14 September 2023 yang mana di sini berjudulkan BKN libatkan sejumlah instansi pemerintah untuk mendukung kelancaran pendaftaran CASN di tahun 2023. Nah, selain di sini disampaikan ada fitur tambahan yaitu berupa ASN karir yang membantu calon pelamar untuk mendapatkan keterangan terkait tentang rincian jabatan yang dibuka, kemudian juga untuk formasi CPNS dan juga P3K. Kemudian juga ada informasi tambahan terkait tentang uraian tugas dan juga perkiraan gaji yang nanti akan diterima. Di sini juga disampaikan bahwasanya ketika portal pendaftaran SSCSN 2023 yang di sini tanggal 17 ini diganti ya, yaitu tanggal 20 September. Nah, ketika pendaftaran CASN dibuka, ini nanti teman-teman seluruhnya, ini seluruh pelamar ya, ini wajib untuk membuat akun baru di sscsnbkn.go.id. Artinya di sini baik itu bagi pelamar yang baru pertama kali melakukan pendaftaran maupun juga pelamar yang sudah mengikuti seleksi sebelumnya. Di sini nanti wajib untuk melakukan pembuatan akun baru, teman-teman. Nah, inilah untuk informasi pertama bahwa nanti kita wajib membuat akun baru berdasarkan dari siaran pers BKN tertanggal 14 September 2023. Dan selanjutnya untuk bukti yang kedua bahwa kita wajib melakukan pembuatan akun baru, ini adalah kita ketahui dari alur pendaftaran P3K guru di SSCSN 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita mencermati alurnya khusus untuk P3K guru, nah ini adalah di bagian awal langkah pertama yaitu mendaftar akun. Tidak dikotak-kotakan entah itu pelamar prioritas ataukah pelamar khusus, pelamar umum. Di sini seluruhnya wajib melakukan pembuatan akun ya, yaitu daftar sscsnbkn.go.id akun. Nah, di sini kita mulai dari awal yaitu kita mengisi NIK, nomor KK dan seterusnya. Kemudian kita bisa mencetak kartu informasi akun. Nah, setelah kita nanti di sini membuat akun yang akan tervalidasi dengan data Dukcapil, kemudian juga filtering data Dapodik, nanti kita akan login. Akan ditentukan kita itu masuk dalam prioritas yang keberapa. Apakah kita kategori prioritas, artinya yang sudah lulus passing grade masih terbaca, ataukah THK 2, ataukah guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ataukah pelamar umum, teman-teman. Jadi inilah untuk bukti yang kedua di alur pendaftaran P3K guru ini tidak ada istilah login ya, jadi membuat akun baru. Terkait tentang tutorial cara membuat akun SSCSN 2023 ini sudah kita sediakan pada kartu video ini dan nanti akan saya sematkan ya di deskripsi video ini. Nah, tentunya di sini untuk tahun 2023 seluruhnya wajib membuat akun baru dan ini nanti berbeda dengan di tahun 2022. Nah, kalau misalkan di seleksi P3K guru 2022 di sini untuk P1 kemarin kan di sini tinggal login saja ya. Untuk P1 tinggal login, kemudian kita dapat penempatan apa enggak, kita setuju atau enggak, kita nanti yang akan ditentukan apa kita nanti bisa diangkat atau enggak. Jadi untuk tahun 2022 ini enggak buat akun lagi yang sudah P1. Kemudian untuk P2 dan juga P3 ini ada opsi yaitu yang belum punya akun membuat akun, yang sudah punya akun tinggal login saja ke akun yang sudah dimilikinya.
Kemudian di sini dari BKN pada bisnis proses seleksi P3K Guru 2022 ini juga ada pengkategorian, yaitu ada daftar akun atau login ulang. Artinya daftar akun yang belum punya akun, login ulang ini adalah yang sudah punya akun tinggal login. Dan di sini berbeda dengan di seleksi P3K Guru 2023. Ini adalah kita cek di portal pendaftaran SSCSN 2023 seluruhnya, ini baik itu guru honorer yang baru mendaftar atau yang sudah lulus passing grade, ini seluruhnya membuat akun baru ya. Dan kemudian untuk bukti yang ketiga, ini adalah kita dapatkan pesan WhatsApp dari Prof Nunu teman-teman. Ya, mana kurang lebihnya untuk isinya ini adalah seperti ini, dan pesan WhatsApp ini kita dapatkan dari sumber yang biasanya itu A1 ya, yaitu artinya selalu benar gitu teman-teman. Nah, disampaikan ya, tertanyakan, Assalamualaikum Bu Nunu, di grup pada rame tuh untuk guru PG 2021 ini membuat akun baru lagi ataukah tidak, ini masih pada bingung. Nah, selanjutnya beliau menjawab yaitu semua mendaftar dari awal, karena tahun kemarin ini menggunakan akun 2021 itu malah menjadi banyak yang terkendala. Nah, dari pesan WhatsApp ini dapat kita simpulkan juga bahwa di tahun 2023 ini seluruh guru honorer, entah itu kategori pelamar prioritas dari yang sudah lulus passing grade atau mungkin juga THK2 yang sudah punya akun, atau guru sekolah negeri yang punya akun, atau mungkin pelamar baru yang baru saja mau mendaftar, ini seluruhnya membuat akun baru di sscsnbkn.go.id ya. Dan berarti di tahun ini kita nanti mengikuti mekanisme seleksi di tahun 2023 ini. Jadinya nanti kita membuat akun baru yang tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini. Kemudian di sini nanti ketika membuat akun, teman-teman terintegrasi dengan akun e-matre ya. Kita login membuat akun e-matre, dan tutorial cara pembelian, cara pembuatan akun, dan juga cara pembubuhan materi elektronik juga sudah saya berikan pada kartu video ini. Setelah kita login, di sini nanti kita akan terdeteksi ya penentuan prioritas kita. Apa kita itu pelamar prioritas 1, artinya di sini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade nanti tinggal menunggu penempatan. Ataukah kita THK2, ataukah kita guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. Di sini nantilah yang akan menentukan kita itu mengikuti seleksi dengan mekanisme yang mana. Termasuk juga pelamar umum ini juga akan terdeteksi secara otomatis. Kemudian di sini nanti untuk P1 wajib mendaftar sampai dengan resume ya. Kemudian P2, P3 tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka, atau formasi habis untuk penempatan P1, ini nanti P2, P3 ini sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu nggak bisa lanjut pendaftaran. Kemudian P4 nanti bisa mendaftar ketika formasi P4 atau pelamar umum nanti dibuka. Kalau misalkan formasinya habis untuk penempatan P2, P3 ya nanti P4 kita stop stagnan di bagian memilih seleksi ya. Kemudian P3 dan juga P4 nanti bisa naik status menjadi P2. Ini nanti jika memang terdata dalam database BKN ya sebagai tenaga honorer kategori 2. Nah, kemudian di sini nanti setelah kita ditentukan masuk dalam kategori pelamar prioritas yang keberapa, kita nanti mendaftar formasi. Nah, di sini adalah nanti pendaftaran formasi, yaitu mengisi biodata, kemudian milih jenis seleksi, kemudian mengupload dokumen, kemudian nanti mengisi daftar riwayat, kemudian resume, mencetak kartu pendaftaran. Nanti kita harus klik tombol akhir pendaftaran dan juga mencetak kartu pendaftaran ya, sehingga nanti kita bisa ikut seleksi administrasi yang ada di sini. Kemudian yang lulus seleksi administrasi nanti kita bisa ikut seleksi kompetensi. Namun untuk P1 atau guru yang lulus passing grade nanti nggak perlu ikut seleksi apapun, tinggal menunggu penempatan saja. Kemudian P2, P3, P4 mengikuti seleksi CAT dengan mekanisme yang berbeda. Kemudian untuk peluang lulus dan juga mekanismenya bagaimana sudah kita uraikan pada video sebelumnya. Kemudian di sini nanti pengumuman kelulusan akan ditentukan siapakah yang lulus, siapa yang belum bisa lulus. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.